Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar meringkas teks eksplanasi bersama Anton Data. Nah, apa itu meringkas? Meringkas adalah menyajikan kembali secara singkat suatu karangan atau teks yang panjang secara efektif. Ringkasan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Mengungkapkan kembali sebuah karangan secara singkat dan padat. B. Mempertahankan urutan isi karangan asli. C. Urutan isi dan sudut pandang sesuai karangan asli. Dan D. Menggunakan kalimat yang pendek dan senada kalimat pengarang. Lalu bagaimanakah langkah-langkah meringkas itu? Meringkas memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membaca teks asli secara intensif. Kedua, mencatat gagasan utama atau gagasan pikiran tiap paragraf. Ketiga, menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan umum teks. Dan yang keempat, menyusun atau menuliskan gagasan utama teks tersebut menjadi paragraf sesuai pemahaman. Nah, sebelum kita mulai meringkas, ada baiknya kita memahami dulu terkait dengan bagaimana menentukan gagasan utama paragraf. Berikut ini cara untuk menentukan gagasan utama paragraf. A. Baca keseluruhan kalimat dalam teks, kemudian pahami seluruh isinya, lalu ajukan pertanyaan, apa yang dibicarakan atau dibahas dalam teks tersebut. Berikutnya, temukan kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama ini mengandung gagasan pokok yang kemudian dijelaskan melalui kalimat-kalimat penjelas. Dan kemudian simpulkan gagasan umum melalui inti kalimat. Setelah menemukan kalimat utama tiap-tiap paragraf, kemudian carilah inti kalimat tersebut dengan mengambil subjek dan predikatnya saja, lalu buatlah kesimpulannya. Nah, berikut ada tugas untuk kalian kerjakan supaya kalian lebih bisa memahami materi meringkas teks eksplanasi tersebut. Bacalah teks berikut. Mari kita baca bersama-sama. Matahari terbit dari timur. Mengapa matahari terbit dari timur? Pertanyaan tersebut tentu pernah melintas di pikiranmu. Banyak orang beranggapan bahwa bumi adalah pusat tata surya. Artinya, benda-benda langit termasuk matahari beredar mengitari bumi. Anggapan tersebut bisa saja diterima karena sebab tertentu. Secara kasat mata, matahari memang terlihat terbit dari timur, kemudian bergerak dan terbenam di sebelah barat. Hal ini berarti seolah-olah bumi tetap diam dan matahari yang melakukan pergerakan terhadap bumi. Anggapan tersebut dikenal dengan teori geosentris. Benarkah anggapan tersebut? 5 abad silam, tepatnya pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus membantah teori geosentris tersebut. Menurut Nicolaus, matahari merupakan pusat tata surya, sedangkan planet dan benda langit lainnya beredar mengelilingi matahari. Bumi merupakan salah satu planet di tata surya yang juga mengelilingi matahari. Pernyataan Nicolaus tersebut dikenal dengan teori heliosentris. Teori inilah yang sampai sekarang masih diterima oleh para ilmuwan dan masyarakat pada umumnya. Namun, adanya teori heliosentris tersebut masih menimbulkan pertanyaan. Mengapa matahari terbit dari timur? Bumi, planet yang kita tinggali ini, berputar mengelilingi matahari, berlawanan arah jarum jam dari arah barat ke timur. Hal tersebut menyebabkan matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat, seperti yang kita lihat setiap hari. Gerak matahari dari timur ke barat tersebut sebenarnya adalah gerak semu atau gerak tidak sebenarnya.
Inilah yang disebut dengan gerak semu harian matahari yang terjadi selama 24 jam. Berkaitan dengan rotasi bumi ke arah timur, hal tersebut tidak terjadi pada semua planet yang ada di tata surya. Beberapa di antara planet-planet tersebut justru berrotasi ke arah yang berlawanan dengan bumi. Di antara sekitar 500 planet yang diketahui mengelilingi bintang selain matahari, sebagian besar planet tersebut tampaknya berputar searah dengan bintangnya. Dalam laporan yang dipublikasikan dalam jurnal Nature, para astronom menyatakan bahwa sejumlah planet ekstrasolar berrotasi pada arah yang berlawanan dengan bintang yang diputari. Planet yang berputar ke belakang atau berbalik tersebut hanyalah Venus. Para astronom menyebut fenomena berputar ke belakang itu dengan istilah orbit terbalik. Selain rotasinya yang berputar ke belakang, planet-planet tersebut berada dekat dengan bintangnya. Nah, setelah membaca teks tersebut, kemudian tentukan kalimat utama untuk tiap-tiap paragrafnya. Silahkan kalian tentukan kalimat utama paragraf pertama, paragraf 2, paragraf 3, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Setelah menentukan kalimat utama untuk tiap-tiap paragraf, tentukan juga gagasan utama tiap-tiap paragrafnya, dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Nah, setelah kalian menentukan kalimat utama dan juga gagasan utama tiap-tiap paragraf, sekarang giliran kalian untuk membuat simpulan berdasarkan gagasan utama yang kalian temukan tersebut. Selamat mengerjakan.